saya sampaikan, ada tren peningkatan angka PHK belakangan ini tercermin dari data yang juga sudah disampaikan oleh BPS baru-baru saja. Apa tanggapan dari Bappenas? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang kita juga sudah pantau ya bahwa terjadinya tren peningkatan PHK itu sudah dimulai dari tahun lalu. Itu kami melihat kecenderungan ini terjadi karena berbagai faktor sebenarnya. Salah satunya memang terkait dengan lapangan pekerjaan yang kemudian beberapa perusahaan juga tutup atau juga mengalami bangkrutan, pilot, sehingga kemudian terjadi banyak perusahaan yang akhirnya jalan akhirnya itu PHK gitu. Dan ini memang data yang tadi dikeluarkan memang sebenarnya berdasarkan survei di bulan Februari 2025 gitu ya. Tapi tentu saja ini kita bandingkan dengan Februari tahun 2024 dari sisi jumlah keseluruhan memang menjadi bertambah. Meskipun kalau dilihat dari bertambahnya angkatan kerja gitu ya. Jadi persentasenya lebih menurun TPT ini. Namun ya tentu saja kita tidak hanya melihat dari angka TPT-nya tetapi dari jumlah realnya juga yang bertambah. Apa yang Anda lihat dari keadaan ini semua? Apa yang menjadi penyebab utama adanya peningkatan dari jumlah pengangguran yang ada, terutama dalam waktu beberapa belakangan ini? Iya, sebenarnya kalau faktor itu ada beberapa faktor gitu ya. Tentu saja kita lihat dari apa yang terjadi di global dan juga di dalam negeri ya. Kalau di global sebenarnya beberapa produk-produk Indonesia tentu saja harus bersaing dengan produk-produk lain. Jadi beberapa produk Indonesia sebenarnya untuk manufaktur ada yang diekspor dan ketika kita tidak bisa bersaing dengan produk luar itu mengurangi produksi yang ada di dalam negeri. Tapi juga ini kenapa mungkin tidak bisa bersaingnya, kita bisa melihat apakah ini dari faktor tenaga kerjanya, kemudian atau dari sisi peralatan mesinnya atau dari hal lainnya gitu ya. Ini terlihatnya memang ketika produktivitas bisa jadi ada beberapa sarana prasarana di perusahaan yang kemudian ini produktivitasnya jadi rendah dan ini tidak bisa bersaing dengan kualitas produk yang ada di negara lain dengan harga yang lebih murah gitu. Sementara kalau produktivitas tenaga kerja kita juga memang secara umum rendah, tapi masih bisa sebenarnya untuk bisa ditingkatkan. Nah, tetapi kalau dari hal lain ya di dalam negeri gitu ya, untuk mengembangkan ini memang harus ada iklim investasi yang baik ya. Terutama di industri ya, karena industri yang padat karya ya Bu. Ya, ini kan terjadi beberapa gelombang PHK ini terjadinya di industri padat karya. Betul. Itu yang jadi sekali PHK ribuan. Ya, dan sebenarnya kan kita sudah tahu juga ya beberapa tahun terakhir ini kan kita sudah bergerak ya teknologi gitu ya. Jadi ketika beberapa industri pun sudah beralih jadi tidak menggunakan tenaga kerja manusia tetapi juga dengan otomasi gitu ya, dengan robotik itu juga berpengaruh sebenarnya. Jadi memang ada faktor perlambatan global yang tidak terhiraukan karena ya mungkin ada begitu banyak ketidakpastian di luar negeri, tapi juga ada faktor struktural internal domestik kita sendiri ya Bu ya. Ya, dan ada juga sebenarnya kita belum untuk beberapa industri ini belum pulih mungkin sebenarnya sepenuhnya dari setelah COVID. Sekarang gitu. efeknya lama ya Bu. Iya, efeknya cukup panjang juga gitu untuk bisa kembali seperti sebelum COVID. Jadi Bappenas well aware akan hal ini tentunya. Bagaimana respon dari Bappenas? Ya, tentu saja kami kalau secara tugas dan fungsi kembali lagi di aspek perencanaan pembangunan kita melihat lagi gitu ya. Memang jangka panjang kita sudah mengeluarkan Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang kita ini dalam arti Indonesia ya. Kemudian juga sudah ada Perpres 12 tentang RPJMN untuk 2025-2029. Tentu saja di situ sebenarnya sudah ada beberapa hal yang memang harus kita perkuat, baik itu dari sisi demand atau permintaan maupun juga dari sisi supply
penawaran. Jadi kalau demand bagaimana kita juga tadi selain iklim investasi, kemudian juga ada regulasi, mungkin kita ada lihat beberapa regulasi yang perlu kita lihat kembali gitu ya. Kemudian ada sebenarnya kebijakan-kebijakan untuk penciptaan lapangan kerja yang mungkin sekarang tuh menjadi arah yang ditekankan oleh pemerintah gitu, prioritaskan. Misalnya bahwa itu untuk swasembada pangan, misalnya swasembada air, atau energi itu diturunkan dari yang makro, kemudian kita turunkan sampai ke daerah, sampai ke tingkat desa. Jadi kita bisa menggerakkan hal itu juga dari sisi permintaan ya, demand. Kemudian dari sisi penawaran tentu saja kita juga ingin meningkatkan kompetensi, jadi keahlian dari para pekerja ini, dan ini masih ada PR juga karena tenaga kerja banyak juga yang pendidikannya masih SMP ke bawah. Jadi inilah yang perlu kita juga optimalkan, berbagai pihak ini untuk berkolaborasi bersama. Ya. Apakah Bappenas memprediksi tren dari PHK ini akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, Ibu? Sektor mana kira-kira juga paling rentan terdampak? Ya, sebenarnya kalau kami melihatnya dari sisi TPT tadi ya, tingkat pengangguran terbuka, dan itu sudah diprediksi atau kita lihat ya, dan kita targetkan sebenarnya di dalam RPJMN juga terjadi penurunan. Nah, tetapi memang agak melandai. Kita tahu melandai karena Indonesia juga ke arah nanti TPT alami gitu. Jadi kita memang tidak akan bisa sampai 0% ya karena kondisi. Nah, ini yang kita lihat apakah masih di dalam rentang yang sudah kita targetkan di dalam RPJMN tersebut gitu. Dan tadi ya bahwa kita memang perlu mendorong lagi untuk di aspek penciptaan lapangan kerjanya sehingga bisa membantu untuk menurunkan. Nah, memang di RPJM-nya sendiri nanti penyesuaian untuk sesuai kondisi ini dilakukan di dalam rencana kerja pemerintah yang tahunan.